Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berusaha melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam kebaikan yang Allah perintahkan, di antaranya adalah talabul ilm ini. Oleh karena itu marilah selalu kita bersyukur kepada Allah taala atas nikmat yang Allah berikan ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di dalam hadis yang ke-18 yang dimana sebagian sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, maka kita menyampaikan yang sebagiannya. Itu sebuah hadis dari Abu Dar radhiyallahu an, yang dimana di dalam hadis tersebut beliau mengatakan dari Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Rasul bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyal hasanah tamkuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Bagian yang awal tentang masalah at-taqwa sudah kita sampaikan, maka sekarang bagian yang berikutnya yaitu wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamkuha. Maka ikutilah as-sayyi'ah, yaitu keburukan, al-hasanah dengan kebaikan. Tamkuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah. Kita tahu bahwasanya di alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada malam, ada siang, ada kanan, ada kiri, dan seterusnya. Maka secara berpasang-pasangan. Begitu juga yang namanya amalan. Amalan ini adalah amalan yang khair, amalan yang bagus, dan amalan yang buruk, amalan yang jelek. Maka di dalam hadis ini, dikala ketika kita itu melakukan amalan-amalan yang buruk, amalan yang jelek, maka hendaklah kita itu membarenginya, kita itu mengikutinya dengan amalan yang baik. Yang Rasul katakan bahwasanya amalan baik ini akan bisa menghapuskan amalan yang buruk. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah. Tidak hanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-114. Di sana Allah berfirman, wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrullah dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat oleh kalian. Disuruh mendirikan salat, melaksanakan salat dengan rutin.
Kapan? Yaitu tarafayn nahar wa zulafa minal lail wa zulafa minal lail. Waktu pelaksanaan sholat yaitu pada kedua ujung siang, maksudnya di siang dan petang, di waktu subuh dan juga di waktu maghrib kalau petang, masuk waktu malam, atau di sini di waktu asar. Ya, karena nahar itu siang, awal siang, maka itu pagi, akhir siang adalah sore. Maka waktu subuh, as-subahu artinya pagi, nah, nahar yang adalah siang, masa itu adalah akhirun nahar. Maka kita sering ketika melihat di dalam Al-Quran, itu yang sering dipakai dua istilah ini, siang malam, siang malam. Pagi dan sore jarang terpakai. Kenapa? Ya karena pagi dan sore itu masuk di dalam lingkup nahar, lingkup siang. Adapun malam bersendirian. Dan ini semuanya berkaitan dengan asyams, dengan matahari. Yang artinya bahwasanya di waktu nahar, siang itu adalah adanya matahari secara umum. Maka subuh itu awal munculnya matahari dengan tanda matahari. Adapun maghrib itu mulai tenggelamnya matahari. Maka inilah waktu yang ada di alam semesta ini. Sehingga waktu-waktu sholat itu perhitungan adalah waktu yang ditentukan dengan matahari. Subuh itu ketika namanya fajar shadiq. Diketahuinya fajar shadiq karena ada cahaya matahari yang sudah merata di ufuk. Ya, kemudian siang hari masuk waktu duhur juga matahari ketika apa? Ketika zallah, ketika condong ke arah barat. Jadi ketika sudah condong ke arah barat, matahari juga perhitungannya. Kemudian asar juga ketika bayangan sama dengan bendanya, juga bayangan mata dari sinar matahari. Maghrib itu ketika matahari tenggelam. Isya ketika syafaq yaitu mega merah telah hilang. Itu menunjukkan matahari lebih dalam untuk tenggelamnya. Semuanya hitungannya adalah dengan matahari, bukan dengan bulan. Ayyuhal ikhwah azani yazkullah. Wa zulafa minal lail, dan juga yaitu pembagian permulaan malam, maghrib dan juga malamnya setelah itu isya. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya al hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibna as-sayiat, itu akan menghilangkan, menghapuskan as-sayiat, keburukan dan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dan juga ayat ini para jamaah menunjukkan bagaimanakah seorang hamba ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW juga, bahwasanya kita itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, dan kita sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa karena kita terus menerus berulang-ulang melakukan perbuatan yang buruk. Dengan persyaratan atau dengan catatan, jangan kita berulangnya itu karena memang sudah direncanakan atau menjadi kebiasaan, nanti malah namanya meremehkan. Kalau kita berbuat keburukan kemudian kita menyesal, ketika kita itu kemudian istighfar kepada Allah Ta'ala, ternyata terulang lagi ya istighfar lagi, ya terulang lagi istighfar lagi, ya karena memang kita tidak menginginkan sebenarnya, tapi karena kalah dengan hawa nafsu kita mengulanginya lagi, kita taubat lagi, kita istighfar lagi, di waktu lain mengulanginya lagi, entah amalan yang sama ataupun amalan yang lain. Itulah kelemahan diri kita. Khuliqal insanu dha'ifa. Bahwasanya manusia tercipta dalam keadaan lemah. Di antaranya adalah lemah untuk selalu berada di atas iman, lemah selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh namanya ikhtiar, butuh usaha, butuh kesungguhan, dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran pula. Makanya di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada sebuah yaitu hadis qudsi.
yang dimana di sebelumnya dikatakan adnaba abdun damban, bahwasanya seorang hamba itu ketika dia itu melakukan suatu dosa, faqala, kemudian dia setelah melakukan dosa dia berdoa, Allahumma firli dambi, ya Allah ampunilah dosaku. Tahu berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah. Apa yang Allah katakan ketika ada hamba dia itu kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala? Maka perhatikan ini para jamaah, supaya kita itu tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar di lisan saja. Kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah berfirman, adnaba abdi damban, hambaku telah berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, dia memiliki sesembahan, yaghfirud dzamba, yang bisa mengampuni dosa tersebut. Berarti yaitu apa? Ikrar, yaitu penetapan. Seorang hamba ini melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan hamba ini ngerti kalau hamba ini punya Rabb, punya sesembahan, punya Allah yang bisa mengampuni dosanya. Wa ya'khudhu bidzambi, ya, maka bisa saja sebenarnya dosa itu akan diadab, akan dihukum oleh Allah Ta'ala karena dosa tersebut. Allah bisa saja punya hak karena hamba ini berbuat dosa, Allah menghukumnya itu hanya Allah, ya, karena berbuat dosa. Tapi apa yang dikatakan Allah, qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah ampuni dosa hambaku ini, karena minta ampun kepada Allah. Summa idza adnaba dzamban akhar, kemudian jika dia di waktu lain melakukan dosa yang lainnya, ya, ila angqala fir rabi'ah, ini dikatakan saya 4 kali, dalam hadis yang lain nanti yang panjang sampai 4 kali. Maka kemudian di akhir hadis yang mirip dengan ini 4 kali seperti itu, hambaku berdosa, dia minta ampun, kemudian Allah tetapkan dia ini mengetahui Rabbnya yang bisa mengampuni, maka Allah ampuni. Di lain kedua begitu, ketiga, keempat seperti itu berulang-ulang. Maka dia dikatakan i'mal ma syi'ta, lakukan apa sekehendakmu, faqad ghafartu lak, aku sungguh telah mengampunimu. Maka hadis ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang arahnya sebenarnya supaya kita itu tidak putus asa dalam mohon ampun, bukan untuk meringankan perbuatan dosa. Karena di akhirnya dikatakan lakukan semau, aku akan ampuni. Allah berfirman demikian. Jadi seakan-akan kita dibolehkan melakukan apa saja, nanti akan Allah ampuni, pokoknya istighfar. Nah, yang jadi permasalahan pokoknya istighfar ini. Ketika kita istighfar itu sejauh mana istighfar kita? Apakah cukup dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim selesai dosa kita langsung hilang? Itu yang jadi permasalahan. Allah akan mengampuni setiap dosa hambanya dikala hamba ini ketika mohon ampun benar-benar minta ampun. Dia mengetahui dosanya apa, dia mengetahui sebab yang menjadikan dosa itu apa, dan dia berusaha bagaimana untuk menghindarinya, dan dia bagaimana berusaha tidak mengulanginya lagi. Yang mirip dengan yang namanya taubat. Kalau itu semuanya sudah dilakukan, tidak ada pikiran untuk melakukan dosa. Tapi qadar Allah, ketika Allah mentakdirkan di waktu yang lainnya, ternyata dia itu kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya melakukan dosa lagi, dan dia minta ampun lagi yang sebetulnya dengan benar atau dengan betul-betul minta ampun, maka akan diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Maka di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwasanya selagi hamba ini kita termasuk di dalamnya, dalam kondisi seperti ini berbuat dosa, kemudian kita istighfar, taubat, lain waktu berbuat dosa lagi, maka kita juga harus terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan at-taibu minad dambi kaman la dambalah.
Dia bersabda, at-taib minadz-dzambi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, orang yang dia itu bertaubat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak punya dosa, karena dosanya sudah diampuni. Dosanya sudah diampuni. Ayolah wahazani wazakullah. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka seorang itu mengatakan, kenapa salah seorang dari kita tidak malu kepada Rabb-nya, tidak malu kepada Rabb-nya. Ia istighfar atas dosa-dosanya, kemudian dia berbuat dosa lagi, lalu dia istighfar lagi, kemudian berbuat dosa lagi. Persis, kalau kita mau jujur itu persis seperti kita, ya, persis seperti kita. Jujur apa tidak? Ya, kalau jujur ya mengakui dosa, istighfar, dosa, istighfar, begitu terus. Maka penanya ini tahu diri, sehingga pertanyaannya apa? Kenapa salah seorang dari kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, syaitan itu ingin sekali mengalahkan kalian dengan dosa-dosa tersebut. Jadi setan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda kita berbuat dosa, ya. Maka kalau kita ingin melawan setan, oleh karena itu kalian jangan bosan untuk beristighfar. Lawanlah dengan istighfar. Jadi begitu setan berhasil menggoda kita untuk berbuat keburukan, dosa, maka lawan dengan istighfar, ya. Maka inilah yang dimaksud bagaimanakah kita itu tidak boleh putus asa dalam beristighfar, dalam putus asa dalam dosanya. Maka kita harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya ikhwah azani wa azkullah, di dalam hadis yang panjang, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya di awal hadis itu disebutkan tentang bagaimanakah seorang ini tidak bisa lepas dari dosa. Beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba ala ibni Adam, Allah telah menetapkan terhadap anak Adam, dari manusia, kepada manusia, haddahu minaz zina, bagiannya dia itu akan terkena zina. Adraka dzalik la mahalah, dia pasti melakukan perbuatan zina ini, tidak bisa tidak. Nah, dalam hadis selanjutnya dikatakan apa yang dimaksud dengan zina di sini? Maka mata zinanya dengan memandang, telinga zinanya dengan mendengar, lisan zinanya dengan mengucapkan, tangan zinanya dengan memegang, kaki zinanya dengan melangkah ke hal-hal yang buruk. Jadi mata melihat hal yang diharamkan, telinga mendengarkan yang diharamkan, lisan mengucapkan yang diharamkan, tangan memegang yang diharamkan, kaki melangkah ke tempat yang diharamkan. Itu semuanya adalah zina. Dikatakan istilah zina. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap dari kita itu tidak lepas dari yang namanya dosa zina. Kalau kita katakan adalah dosa kecil, ya, kecil karena mungkin ketika dilakukan yaitu suatu saat saja. Tapi kalau itu dibiasakan bisa jadi dosa besar. Karena tidak ada dosa kecil ketika dilakukan apa? Secara terus menerus. Dan tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar. La saghirata ma'al apa? Tidak ada dosa kecil kecuali dengan ketika dilakukan dengan terus menerus ma'al israr. Jadi meskipun dosa kecil, kalau dilakukan terus menerus itu jadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar melainkan dia itu selalu dilakukan dengan istighfar. Ini insya Allah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dan juga dari Umar bin Khattab, bahwasanya tidak ada dosa besar kecuali dibarengi dengan istighfar. Artinya
setiap dia itu berbuat dosa, maka dia itu istighfar, taubat. Maka dosanya ketika berdosa, istighfar, maka Allah ampuni. Ya, jadi hilang. Dosa lagi diampuni, hilang. Begitu terus. Jadi tidak ada yang besar terus sampai besar. Tapi sebaliknya tidak ada dosa kecil, meskipun dia katakanlah berdosa kecil, tapi tidak istighfar, malah ditambahi, ya semakin besar begitu. Makanya kalau kita belajar tentang masalah yaitu ta'rif tentang al-kabirah was shaghirah, pengertian tentang dosa besar dan dosa kecil, khususnya dosa kecil, bahwasanya dosa kecil ini diantaranya adalah amalannya ini secara hukum adalah dosa kecil. Tapi ketika orang mengamalkan tersebut dengan meremehkan dosa, jadi dosa besar. Meremehkan dosa, dosa kecil aja nggak apa-apa, ini jadi dosa besar. Ya, misalkan tadi itu memandang, mendengar, ya, kemudian memegang, itu dianggap adalah dosa-dosa kecil asalnya, dosa-dosa kecil. Tapi ketika dia meremehkan, dosa kecil aja, itu jadinya apa? Dosa besar. Makanya sungguh sangat tidak pas dengan bahasa lainnya, yaitu sungguh sangat orang ini bahasa kasarnya kurang ajar. Ketika dia melakukan dosa-dosa, kemudian dia mengatakan gampang, dosa kecil nanti kalau saya wudhu, dosa saya gugur bersama tetesan air wudhu. Ini orang punya ilmu, akan tetapi dia itu melakukan dengan tujuan yang salah. Ya, qaulul haq li wardil batil. Perkataannya benar tapi tujuannya salah. Ya. Memang kalau kita wudu dengan benar, dengan baik, di antara fadilah wudu adalah kita menggugurkan dosa-dosa kecil, iya. Akan tetapi tidaklah kemudian kita yang menentukan pengguguran dosa, itu bukan kita, ya Allah yang menentukan begitu. Ayo lihwahazani wa azakullah. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih dari Imam Ahmad dan juga dalam Bukhari dan Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau bersabda, irhamu turhamu, irhamu turhamu. Hendaklah kalian menyayangi, niscaya kalian akan disayangi. Ya, ini sebab akibat. Jadi kalau kita menyayangi, kita akan disayangi. Kita menghormati orang lain, kita akan dihormati. Kita menghargai orang lain, kita akan dihargai. Kita mencintai orang lain, kita akan dicintai, dan seterusnya. Ya, irhamu turhamu. Maka sayangilah orang lain, niscaya kalian akan disayangi. Waghfiru, dan mohon ampunlah kalian, yaghfirullahu lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Ini menunjukkan kalau kita minta ampun kepada Allah harus dengan ucapan, dengan lisan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di batin. Bukan di batin. Apalagi tadi ilmu yang salah seperti itu tadi. Ya, ilmu yang salah tadi misalkan kalau wudu dosanya gugur, berarti dosanya sudah hilang. Ini juga begitu kadang orang yang salah paham. Ya, kan Allah Maha mengetahui batin kita, ya sudah, saya istighfar di batin saja. Tidak benar. Karena asal dari istighfar adalah dengan lisan, bukan dengan hati. Hati ini adalah bagaimanakah betul-betul memantapkan diri kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi lisannya juga bergerak, lisannya juga meminta ampun. Maka Rasulullah SAW berikutnya, wailun li aqma'il qaul, celakalah bagi aqma'ul qaul. Apa itu aqma'ul qaul? Yaitu orang yang dia itu mendengarkan perkataan tapi tidak mengamalkannya. Dijelaskan aqma'ul qaul adalah orang yang kedua telinganya seperti corong. Ya, digambarkan kedua telinga seperti corong. Jika yang mendengar suatu pelajaran, hikmah, kebaikan, nasihat dan yang lainnya, semuanya itu masuk ke salah satu corong, kemudian keluar di corong yang lainnya, ya telinga yang satunya. Dengan bahasa kita apa?
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, nggak ada yang nyampe, nggak ada yang masuk begitu. Namanya akmaul qaul. Dan kemudian boleh katakan wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka pula lah bagi orang yang musir, orang yang terus menerus, ya, orang yang dia itu tidak pernah berhenti, terus menerus melakukan apa? Alladzina yusirruna ala ma fa'alu, melakukan apa saja yang mereka lakukan berupa dosa. Wahum ya'lamun, padahal dia itu tahu itu dosa. Ini yang tadi kita katakan meremehkan. Sudah tahu ini dosa, kemudian dilakukan bahkan terus menerus. Ini diancam di sini dengan wail, itu dengan ancaman yang keras. Ayyuhal azani wa azkullah. Maka kembali kepada hadis bahwasanya innal hasanat yudhibna sayyi'at, ayat innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan perbuatan yang dosa atau perbuatan yang buruk-buruk. Nah, sekarang ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini terkait dengan hadis ini juga ayat ini. Bahwasanya apa maksudnya wa atbi'is sayyi'ah al hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Diikuti di sini maknanya bagaimana? Ya. Ayo lehwahazani wa askullah. Diikuti di sini diantaranya adalah ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka segeralah kita itu melakukan perbuatan yang baik. Yaitu secara harfiah demikian, mengikuti. Jadi berbuat buruk segera melakukan perbuatan yang baik supaya nanti yang baik ini bisa menghapuskannya. Nah, mungkin kita bisa melihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17. Di dalam ayat itu Allah berfirman yang terkait dengan masalah taubat di sini, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su bi jahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Innamat taubah, hanyalah taubat itu Allah kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala lilladzina ya'maluna su, bagi orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan yang buruk, berbuat dosa, bijahalatin, dengan kejahilannya. Nah, ini perhatikan para jemaah, dengan kejahilannya. Kalau kita bahasanya ya wajar, namanya orang tidak ngerti berbuat dosa itu wajar. Ini saja disuruh untuk taubat, untuk istighfar, apatah lagi orang yang ngerti tapi tetap berbuat dosa. Maka harus lebih kuat untuk taubatnya ini, ya. Maka dikatakan bahwasanya taubat itu bagi siapa? Bagi orang-orang mereka melakukan keburukan dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, summa yatubuna min qaribin, kemudian dia taubat kepada Allah di waktu yang dekat, bukan di waktu yang lama, ya. Maksudnya apa? Segera untuk bertaubat. Jadi tidak nunggu nanti sajalah taubat, ya, mungkin cari momen yang pas. Cari momen yang pas nanti kalau Idul Fitri aja minta maaf kepada seluruh orang, padahal dia tahu kesalahannya itu di awal Ramadan misalkan demikian. Nyari momennya nanti aja taubatnya ketika Idul Fitri. Ini berarti jauh ini waktunya sangat jauh. Maka kalau orang dia itu melakukan perbuatan yaitu taubat ini dalam waktu yang dekat, faulaika yatubullahu alaihim, maka itulah orang-orang yang mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Maka di sini jelas para jemaah menunjukkan bahwasanya mengikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini hendaklah disegerakan untuk dilakukan. Mungkin kita pernah mendengar orang yang dia itu mengatakan atau bahkan berbuat, dia bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya, berjanji untuk dirinya, kalau saya melakukan perbuatan ini, ya,
melakukan kesalahan dosa, maka saya harus sedekah sekian. Ya. Maka ini kalau untuk dirinya sendiri dia punya kemampuan, tafadhol silahkan. Jadi misalkan dalam sehari dia itu berbuat kesalahan 5 kali, berarti harus sedekah 5 kali. Ya. Kalau untuk mendidik diri sendiri silahkan kalau punya kemampuan. Karena dia itu apa? Dia menginginkan sedikit atau sekecil apapun perbuatan salah langsung terhapuskan dengan perbuatan yang baik. Maka ayolah azani wa asqallah, inilah yang diharapkan al-hasanah. Dan al-hasanah ketika seorang berbuat dosa itu tiada adalah al-istighfar wa taubah, yaitu istighfar dan taubat. Karena orang ketika dia itu melakukan taubat, seakan-akan memang dia itu belum melakukan amalan sedikit pun. Padahal taubat itu adalah amalan yang besar. Sebagaimana kita mendengar masyhur kisahnya orang yang membunuh 99 awalnya, ya. Ketika bertanya kepada orang yang jahil, orang tidak berilmu, abid yang hanya beribadah saja, saya sudah membunuh 99 nyawa orang, apakah masih ada pintu tobat? Maka orang abid, orang yang hanya ibadah saja, kurang ilmunya, mengatakan, bahasa kasarnya kebacut, ya, nggak ada ampun lagi bagimu, sudah segitu banyaknya. Namanya pembunuh, ya sudah nggak ada gunanya, kalau begini tak bunuh sekalian jadi 100. Nah, akhirnya kemudian menemui ahlul ilm, kemudian di pertanyaan yang sama diberitahukan masih ada pintu taubat, silahkan berjalan menuju negeri yang itu adalah negeri untuk taubat, supaya kamu tidak terpengaruh di sini. Maka dia mengadakan perjalanan, di tengah perjalanan, ya, maka dia wafat, dia meninggal. Sampai malaikat bertengkar, malaikat adab dan malaikat rahmah, ini masuk sudah taubat ataukah belum? Maka Allah takdirkan ternyata lebih condong ke daerah taubat. Akhirnya diterima taubatnya. Apa yang dia amalkan? Apa amalan dia? Sudah taubat? Nah, niat dan melakukan perjalanan, dan bahasanya belum mencapai tempat saja, belum, masih di perbatasan, tapi ini sudah Allah terima karena memang niatnya yang kuat. Kemudian dia akan melakukan apa yang sudah akan dia niatkan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya taubat itu sendiri adalah amalan yang soleh, itu adalah al-hasanah, adalah kebaikan. Ya, ayyuhal azani wa asqallah. Bicara masalah menghapuskan dosa, maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, para sahabat, sesuatu yang bisa Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan mengangkat derajat-derajat kalian. Namanya para sahabat diberitahu demikian, qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul sebutkan terkait dengan ini, yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Dia katakan isbahul wudu alal makarih, sempurnakanlah wudu meskipun dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit, ya, selama ada air maka berwudulah secara sempurna meskipun musim dingin, wa kasratul khuta ilal masajid, banyaklah melangkahkan kaki menuju masjid, wa intidharus shalah ba'da shalah, dan tunggulah sholat setelah sholat, menunggu sholat berikutnya, atau ketika iqamah menunggu, ketika adzan menunggu iqamah. Fadzalikumur ribat, maka itulah namanya ar-ribat, penjagaan dan penjagaan. Ayo lehwah azani wasqullah. Maka amalan-amalan adalah amalan kebaikan.
amalan kebaikan, menyempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian menunggu sholat, ya, menunggu sholat berikutnya, maka ini semuanya adalah amalan-amalan kebaikan. Ini bisa menghapuskan yaitu keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau kita bicara masalah matematis para jamaah ikhwan sekolah, memang seakan-akan kita itu banyak melakukan perbuatan kebaikan, seakan-akan. Kenapa seakan-akan? Ya karena kita taunya yang baik. Kita ini kalau ditanya tentang kebaikan, Masya Allah, ya apal, ngerti, ya apa yang kamu lakukan hari ini. Misalkan malam ditanya, oh alhamdulillah pagi tadi saya ini. Siang tadi melakukan ini, sore melakukan ini, malam tadi melakukan ini, apal, tahu. Memorinya lengkap kalau masalah kebaikan. Tapi kalau ditanya masalah apa yang sudah kamu lakukan yang berobatan dosa, oh sebentar ya, nggak ingat nih. Ingat paling 1-2 begitu, yang lain nggak ingat. Maka di sini oleh Pak menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini bahwasanya sering lupa, sering tidak tahu dengan yang namanya dosa. Padahal itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Sebaliknya, manusia ini sangat mengingat yang namanya pahala. Yang dia inginkan pahala. Padahal itu belum tentu dia dapatkan. Belum tentu dia dapatkan. Yang satu jelas terjadi dilupakan, yang satu belum tentu dia dapatkan, selalu diingat. Nah di sini adalah maka selayaknya kita itu berbalik. Berbalik itu apa? Muhasabahnya, introspeksinya adalah dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini. Ya, dosa apa yang sudah lakukan hari ini. Maka dengan begitu kita akan terus berusaha menutupi dosa tersebut. Sehingga karena keinginan kuat kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah amalan kita yang dijanjikan mendatangkan pahala akan dapat pahala dari Allah Ta'ala. Maka catatannya sekali lagi ini, ya, kita jangan bicara masalah orang-orang awam yang mungkin perhitungannya matematis, ya. Kita sebagai seorang thalibul ilm kadang-kadang masih seperti itu, ya. Kalau orang awam mungkin ya seperti tadi itu, saya sudah sholat jamaah dapat 27 derajat, sudah melakukan ini dapat ini, oh sudah banyak pahala saya hari ini, ya. Dosanya nggak dihitung, dosanya tidak dihitung, maka sehingga dia itu lalai, dia itu terlalaikan. Kemudian yang dimaksud yang kedua, menghapuskan dosa-dosa ini adalah khususnya dosa-dosa kecil. Kebaikan itu menghapuskan dosa, yang dimaksud dengan kebaikan menghapuskan dosa adalah dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Ya, ketika ada perbuatan buruk kemudian dilakukan disertai dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskan, maka ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Jadi dengan bahasa mudahnya, kalau ingin menghapuskan keburukan dengan kebaikan, ini derajatnya adalah keburukannya yang tingkat kecil atau dosa yang kecil. Tapi kalau keburukan dosanya adalah besar, maka bukan lagi dengan mengalahkan, menghapuskan dengan kebaikan, tapi harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di dalam beberapa hadis Rasul SAW disebutkan, di antaranya 2 dalil yang kita sebutkan di sini. Beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahun idajtunibatil kabair. Salat 5 waktu, jadi mulai dari subuh, kemudian ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, ya. Wal jumu'atu ila jumu'ah, jumu'ah yang satu dengan jumu'ah yang berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan berikutnya. Semuanya dalam mukaffirat, sebagai tebusan.
Ya, ma bainahuna di antara keduanya. Tidak mesti keduanya, ya, seperti tadi sholat itu misalkan antara subuh dengan duhur, kemudian duhur dengan asar, maka itu semuanya adalah penghapus dosa atau tebusan dosa. Kapan itu diberikan atau janji ini diberikan? Idzatunibatil kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar, ketika tidak melakukan dosa besar. Jadi sholat bisa menghapuskan dosa, iya. Puasa menghapuskan dosa, iya. Ya, tapi yang dihapuskan adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Begitu juga di dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya beliau bersabda, ma min imri'in muslim, bahwasanya tidaklah dari seorang muslim tahduru salatun maktubah, ketika masuk waktu salat fardu, salat yang tercatat, yaitu salat yang ditetapkan selama 5 waktu. Tidaklah seorang muslim itu ketika datang waktu salat fardu, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudu'nya, menyempurnakan wudu'nya, wa khusyu'aha, dan dia itu khusyuk, ya, di dalam salatnya, wa ruku'ah, dan juga rukuknya salatnya, illa kanat kafaratan lima qabla minad dunub, melainkan dia akan dihapuskan dari yang sebelumnya yang berupa dosa-dosa itu, dosanya dihapuskan. Catatan di akhir, malam yu'ti kabirah, selama dia tidak mendatangi dosa besar, tidak mendatangi dosa besar. Wa dzalika dahra kullah, dan itu janji ini sepanjang tahun, ya, selama-lamanya. Maka amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan amalan-amalan keburukan selama tidak melakukan dosa besar. Adapun dosa besar dihapus dengan taubat. Ini bagian yang ketiga. Yang ketiga berarti dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Kita bisa melihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang semurni-murninya. Taubat yang semurni-murninya. Nusuh adalah satu yang murni. Maka hendaklah taubat sebenar-benarnya. Apa tujuannya taubat nasuha? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bisa taubat dengan taubatan nasuha, maka agar Rabb kalian itu menghilangkan dari kalian dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka ini semuanya adalah taubatan nasuha. Dan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di akhir ayat dikatakan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak taubat, dialah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Maka pikirkanlah para jamaah, orang berbuat dosa, berbuat salah, oleh Allah diperintahkan untuk taubat. Yang butuh itu siapa sih? Allah apa butuh taubat kita? Yang butuh itu kita kan sebenarnya. Tapi yang nyuruh Allah gitu loh. Seharusnya kan kita ada disuruh, ya minta sendiri kan begitu. Tapi kasih sayangnya Allah diberitahu, kamu kalau dosa minta ampun, begitu. Ya, kenapa dikatakan dolim? Ya karena ini sudah berbuat salah, berbuat dosa. Ya, Allah sudah memerintahkan untuk taubat, dia tidak mau. Ya sudah dolim berarti. Dia dolimnya karena apa? Dolim
berbuat dosa, dolim, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Siapa yang tidak taubat, itulah orang-orang yang zalim. Maka para jamaah Allah Ta'ala, ketika suatu dosa itu adalah dosa yang besar, maka tidak ada jalan kecuali taubatan nasuha. Itu taubatan yang semurni-murninya. Kemudian bagian terakhir dari petikan hadis ini, ketika kita melakukan perbuatan dosa besar harus bertaubat, maka apakah dosa kecil tidak bertaubat? Tadi kan dihapus dengan apa? Dosa dihapus dengan amal kebaikan, cukup. Ya, wa'at bisayya al-hasanah tamkuha. Apakah kemudian kita, kalau kecil berarti nggak usah taubat, besar saja taubat? Maka seorang muslim yang dia itu memahami dosa, dia tidak akan melihat besar kecilnya. Meskipun kecil juga tetap dosa. Yang dilihat bukan masalah ini dosa kecil, tapi yang dilihat adalah ini melanggar haknya siapa? Siapa yang dilanggar haknya? Haknya Allah. Haknya Allah. Meskipun dosa kecil yang dilanggar adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita itu melakukannya, kan itu melanggar haknya Allah meskipun kecil. Maka dari itu taubat itu tidak hanya dalam dosa-dosa besar, tapi juga dosa-dosa kecil. Maka perhatikan ayat Allah SWT dalam surat An-Nur ayat ke-30 dan 31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina," katakanlah kepada orang beriman, "ya ghuddu min absarihim," hendaklah dia itu menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan adalah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Jadi menunjukkan para jamaah bahwasanya yang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, ini dia memiliki kesucian jiwanya, memiliki kesucian jiwa. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah akan mengetahui atas apa yang kalian perbuat, yang mereka perbuat. Ini bagi laki-laki. Juga sama dengan perempuan, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Bagi para wanita juga adalah menundukkan pandangan mereka. Sampai di akhir ayat, di ujung ayat dikatakan wa tubu ilallahi jami'an. Taubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, mukmin maupun mukminah, mukminun maupun mukminat. Tubu ilallahi jami'an, taubatlah kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian orang menjadi orang yang beruntung. Jadi taubat ini adalah umum, baik itu masalah dosa besar ataupun dosa yang kecil. Maka seorang mukmin selayaknya ketika bertobat tidak hanya taubat dari dosa besar saja, dosa kecil pun juga taubat, istighfar dan taubat. Maka itulah ya ikhwah azani wa azkullah, poin yang terkait dengan hadis wa'at bi isayya al hasanah tamkuha. Maka kesimpulan dari bagian ini bahwasanya dosa itu ternyata bisa terhapuskan. Dosa itu bisa terhapuskan dengan syarat kita yang berupaya, kita berusaha untuk melakukan amalan yang bisa menghapuskan. Kalau itu berupa dosa kecil, maka bisa dengan taubat dan dengan melakukan amalan kebaikan. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Berarti ini menunjukkan taubat itu adalah tingkatannya lebih tinggi untuk dilakukan seorang muslim ketika melakukan perbuatan dosa, terutama dosa yang besar. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Kemudian di bagian akhir dalam hadis ini Rasul bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian dengan manusia dengan khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Maka tentunya kalau kita bicara masalah akhlak para jamaah, ini bahasanya adalah sangat luas sekali. Mungkin
di awal yang perlu kita sampaikan adalah tentang masalah akhlak ini. Apa sih sebenarnya akhlak itu? Akhlak itu sebenarnya suatu hasil, ya, suatu hasil. Ya, suatu hasil itu apa? Ketika seorang memiliki keimanan, memiliki akidah yang bagus, ya, kemudian dengan akidahnya ini dia melakukan tuntutan-tuntutan dari Allah, melakukan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban dia, maka dengan keimanan dan dengan ibadah maka akan muncullah yang namanya akhlak ini. Jadi akhlak ini ada hubungan kaitannya dengan keimanan, ada hubungannya dengan kaitannya dengan peribadahan, tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Sehingga ada namanya akhlakul karimah, akhlak yang apa? Mulia, dan ada akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Ada yang tercela. Jadi akhlak ada dua. Ada yang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sehingga kita harus memahami tentang hal ini. Nah, kalau dalam bahasa bebasnya, di dalam bahasa bebasnya sebenarnya akhlak ini bahasa sekarangnya adalah dikatakan tabiat atau karakter. Nah, karakter kan kalau dalam dunia pendidikan ini muncul istilah yang namanya karakter. Karakter sebenarnya akhlak. Bahasa lainnya akhlak adalah karakter itu. Adalah karakter. Bagaimana seorang punya karakter ini, berarti itu akhlaknya. Sehingga ketika seseorang itu melakukan sesuatu dan itu dilakukannya dengan mudah, dilakukannya dengan spontan, ya, dan itu tidak perlu ribet, artinya dia itu biasa, itulah akhlaknya. Itulah akhlaknya. Kalau baik ya akhlaknya baik, kalau buruk akhlaknya buruk. Dikatakan oleh seorang ulama namanya Al-Jahid, ya. Beliau mengatakan bahwasanya al-khuluq, ya, al-khuluq, akhlak itu apa? Beliau terjemahkan atau definisikan yaitu keadaan jiwa yang dengannya manusia itu akan mengerjakan perbuatannya tanpa adanya pemikiran dan pilihan. Keadaan jiwa kita, keadaan jiwa ini yang dengan jiwa yang kita miliki ini, kita akan mengerjakan suatu amalan yang ketika mengerjakannya tidak pakai mikir lama, ya, tidak pakai pikir lama, tidak banyak pilihan. Itulah namanya akhlak. Jadi kalau orang itu akhlaknya bagus, kita ambil salah satu contoh adalah akhlak lisan. Akhlak dalam masalah lisan. Kalau orang itu akhlaknya bagus, lisannya akan mengucapkan kata-kata yang bagus. Dia mendapatkan nikmat dari Allah yang muncul kata-kata yang bagus, bersyukur, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Dia mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah, astagfirullah, dan lain-lain, ya. Ini muncul tanpa refleks, refleks, ya, sudah menjadi kebiasaan, spontan. Begitu mendengar suara kaget begitu, bukan jerit, bukan malah menjerit, maka dia langsung spontan innalillah, ya, astagfirullah, dan yang lainnya. Intinya lisannya ini sudah terbiasa, itulah akhlak, ya. Juga ketika ini yang harus sering dibiasakan, bersin. Ketika bersin, antum melihat orang bersin itu menunjukkan akhlaknya, ya. Artinya bukan masalah suaranya bersin begini apa, setelahnya yang dilakukan itu apa. Artinya orang kalau kita bersin itu ya ada yang bersihnya biasa, ada yang keras, itu pembawaan, tapi yang diucapkan setelahnya itu apa. Ada yang dia itu bersin, setelah bersin malah apa, mengucapkan kata-kata kotor, naudzubillah. Itu akhlaknya itu akhlaknya seperti itu, ya. Jadi ini hati-hati. Jadi dia keluar dengan secara langsung refleks. Dia tidak bisa mengatakan loh ini saya tidak sengaja refleks, yaitu karena sudah dibiasakan seperti itu. Maka kita harus membiasakan lisan ini dengan yang baik. Begitu juga seluruh amalan perbuatan kita. Intinya akhlak adalah bagaimanakah kita itu mengerjakan sesuatu yang sudah tidak ada beban lagi mengerjakannya, dan itu suatu kebaikan, itu adalah akhlak yang baik.
Tapi kalau masih agak mikir, agak berat, ya memang harus diusahakan supaya menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ini terkait dengan masalah akhlak. Oleh karena itu jangan sampai kita terkena syubhat, ya, ketika orang itu misalkan mengucapkan kata-kata kotor, kemudian dia mengatakan bahwasanya lo ini kan hanya ucapan saja, tapi orangnya baik, akhlaknya bagus. Ya dari lisannya aja seperti itu, bagaimana yang lainnya? Maka harus kita perhatikan di sini. Maka itu tadi, akhlak adalah sesuatu amalan perbuatan yang ketika dilakukan itu sudah pakai lama lah bahasanya, kita tidak pakai lama lagi, artinya sudah terbiasa, ya sudah terbiasa, spontan, refleks dan lainnya itu. Baik. Membicara masalah ini kita tidak membicarakan banyak akhlak, tapi tentang akhlak ini sendiri, ya. Oleh karena itu ya ikhwah azani yasakullah, adanya akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan adanya akhlak yang tercela, akhlak madmumah, ini menunjukkan bagaimanakah seseorang itu, dia itu punya pilihan. Apakah membiasakan diri melakukan perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk. Ya, semuanya itu butuh usaha. Ada memang orang itu pembawaannya, bahasanya pembawaan lahirnya itu baik. Kok dia lahir dalam keadaan baik karena apa? Ya karena orang tuanya sudah baik. Orang tuanya nggak baik ya dari orang tuanya lagi. Itu karena kebiasaan orang tuanya. Jadi kalau kita lihat anak kecil yang dia itu sudah sejak kecil katakanlah kelihatan santun dan yang lainnya, oh pantas orang tuanya seperti itu kan, begitu. Ya, nurun katakanlah demikian. Itu memang pembawaan. Tapi juga ada yang kedua, akhlak ini adalah diupayakan, diusahakan, dan ini bisa. Ini adalah bisa. Betapa kita melihat banyak contoh, misalkan orang-orang yang tadinya dikenal dengan orang yang sadis, jahat, ya, orang yang lalim, keras dan yang lainnya, begitu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah akhlaknya sangat bagus, ya, berubah total. Kita lihat siapa? Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau sebelumnya dikenal tidak ada yang berani dengan beliau, ya, sampai-sampai Rasulullah berdoa, ya Allah pilihkanlah di antara dua Umar, ya, dari orang-orang musyrikun, maka Allah pilihkan Umar bin Khattab ini. Setelah masuk Islam sebaliknya, keras yang sebelumnya memusuhi Islam, maka ketika sudah masuk Islam membuli orang-orang kafir. Bagi orang, kalau sesama orang muslimnya ruhama, yaitu kasih sayang. Maka inilah diupayakan, diusahakan, itu bisa. Makanya jangan sampai kita itu kekeh, ya, kita tuh mengatakan ya ini saya, tabiat saya seperti ini, sifat seperti ini, nggak bisa berubah. Jangan, ya, jangan. Ini memang model saya seperti ini, nggak bisa dirubah. Itu berarti kita bukan tidak bisa dirubah, tapi tidak mau merubah, ya, tidak mau merubah. Dan memang satu orang dan lain memiliki perbedaan, cara bicaranya, cara menanggapinya punya perbedaan, tapi tetap ketika itu diarahkan dengan akhlak, dengan tata cara yang baik, semuanya akan bisa mengalami perubahan. Maka bagaimanakah sebenarnya kita itu supaya memiliki akhlak yang baik? Memiliki akhlak yang baik, maka tentunya yang pertama kita harus memiliki ilmunya, memiliki ilmu di dalam masalah akhlak ini. Dan siapa yang menjadi panutan untuk kita ambil ilmunya adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang kita jadikan panutan. Dan gurunya, bahasa yang mudahnya, orang-orang alim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri sudah menetapkan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh engkau di atas akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Maka suri tauladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam
Itu merupakan contoh satu-satunya untuk di dalam masalah akhlak ini. Yang lainnya itu hanya imbas. Ya, para sahabat yang mulia mencontoh Rasulullah SAW. Maka tidak pantas kalau kita urusan masalah kepribadian, akhlak, kemudian kita mencontoh orang bukan dari Islam. Maka kita harus mencontoh orang Islam sendiri, mencontoh Rasulullah SAW. Karena kita tahu juga Allah firman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada kalian di dalam diri Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, suri teladan yang baik. Kemudian ya ikhwah azani wa subhanallah, setelah memiliki ilmu, ketika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka hendaklah kita mengkondisikan diri kita supaya tetap berada di atas kebaikan. Caranya bagaimana? Hendaklah kita memilih teman yang baik. Kalau teman ini mungkin lebih spesifik, kalau umum adalah lingkungan. Memilih lingkungan yang baik. Ya, khususnya teman, karena teman adalah termasuk lingkungan ini, bagian dari lingkungan. Maka Rasul bersabda, ar-rajul ala dini khalili, atau al-mar'u ala dini khalili. Maka seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia itu berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, dia orang baik. Kalau berteman dengan orang buruk, dia orang buruk. Ya, meskipun mungkin dia mengatakan saya ini orang baik begitu, tapi temannya orang-orang buruk, ya seperti dia. Ya seperti dia. Maka dari itu ini kita hendaklah mencari teman yang baik. Dan mencari teman itu bukanlah kemudian kita itu pilih kasih. Artinya pilih kasih apa? Bedakan antara teman biasa dan teman baik atau teman akrab. Kalau teman biasa, oke, silahkan, sesama muslim itu jadikan teman, tidak ada masalah. Tapi kalau teman akrab ini harus kita pilih, karena dia penentu kebiasaan kita, dia penentu akhlak kita. Kalau kita tidak bisa memberikan efek padanya, kita katakanlah ngajari dia, membuat dia baik, kita nanti akan diajari oleh dia yang buruk. Maka ketika kita itu mencari orang yang kita jadikan panutan, ya harus lebih baik dari kita tentunya. Lebih baik dari kita, dari sisi mana dia lebih baik kita yang kita ambil. Ya, tidak ada manusia yang sempurna memang. Tapi bagaimanakah kita melihat kebaikan-kebaikan orang lain yang itu mungkin bisa kita tiru, kita contoh, kita cari ilmunya. Nah, ini adalah kita lakukan untuk jadikan teman yang baik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari sini itu gambaran yang sangat singkat yang terkait dengan masalah akhlak ini. Dan apa yang kita bahas dari hadis sebelumnya itu sudah bicara masalah akhlak. Sekarang ini hanya ditegaskan dalam petikan hadis terakhir, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bagaimanakah kita hidup di dalam masyarakat ini harus mencerminkan yaitu akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Karena kita tidak hidup sendiri, dan tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama orang lain. Bagian terakhir maka kita simpulkan para jamaah apa yang sudah kita bahas, mungkin juga sedikit kesimpulan dari awal hadis yang dulu tentang masalah takwa, yaitu faedah-faedah hadis yang kita sampaikan. Bahwasanya yang pertama faedah yang bisa kita ambil yaitu bagaimanakah semangatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik, membimbing, mengarahkan umatnya kepada kebaikan. Ya, kita tahu hadis ini adalah dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau Abu Dar ini ketika datang ke Mekah, maka kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang, maka oleh Rasul diminta untuk kembali ke kaumnya. Tapi beliau itu sangat ingin berada di Mekah. Maka beliau berikan yaitu arahan-arahan. Kalau memang kamu tidak di Mekah, di tempat lain tidak ada masalah. Yang penting dijaga ketakwaannya. Makanya hadisnya berbunyi ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka kita pun juga demikian. Ya, ini mungkin sebagai catatan kita para jamaah.
Alhamdulillah kita bisa berada di lingkungan, katakanlah dengan teman-teman yang bisa memahami tentang Islam atau tentang katakanlah kebiasaan kita dalam masalah kajian misalkan. Alhamdulillah, ya. Tapi di saat yang lain, saat tertentu, ketika kita itu mungkin Allah takdirkan mungkin di tempat yang lain dan kita ternyata harus di lingkungan yang heterogen, yang macam-macam begitu, maka ingat hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Lingkungan tidak kondusif kalau demikian. Kalau kita tidak bisa merubah, ya kita harus menjaga diri kita semampu mungkin, ya sekuat mungkin itu. Tapi kalau kita bisa mencari yang lebih baik, itu yang dilakukan. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya seorang mukmin itu wajib untuk memenuhi haknya Allah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi Allah itu punya hak. Kalau itu haknya Allah, berarti kewajiban kita. Apa haknya Allah? Haknya adalah satu. Apa itu haknya Allah? Satu. Yaitu apa? Yang menjadi kewajiban kita, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Hanya itu saja. Itu adalah haknya Allah dan itu kewajiban kita. Maka seorang mukmin harus memenuhi haknya Allah Ta'ala. Maka untuk mewujudkan tauhidullah dan menjauhi syirik adalah dengan melakukan ketakwaan ini. Kemudian yang ketiga faedahnya, bahwasanya wajib bagi seorang mukmin itu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun berada, dimanapun dia berada, baik di waktu dia itu di lingkup atau di lingkungan yang kondusif, yaitu lebih mudah tentunya, atau di lingkungan yang mungkin tadi heterogen, maka berusaha tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya wajib bagi seorang itu memenuhi hak dirinya. Tadi haknya Allah, sekarang juga wajib memenuhi hak dirinya. Apa hak diri kita? Bertaubat. Bertaubat kepada Allah Ta'ala dan berbuat kebaikan. Itu adalah hak jiwa kita. Hak diri kita adalah kita berbuat kebaikan, dan kalau berbuat buruk maka kita istighfar dan taubat. Makanya tadi dikatakan orang yang tidak taubat termasuk orang yang apa? Dolim, ya, orang yang dolim. Wa man lam yatub fa ulaika humud dolimun. Maka dolim di sini sudah pernah yang sampaikan, mungkin ada tiga: dolim kepada Allah, dolim kepada orang lain, dolim kepada diri sendiri. Maka dolim pada diri sendiri maknanya apa? Dia tidak melakukan hak dirinya. Apa hak kita? Yaitu bertakwa kepada Allah Ta'ala, melakukan perbaikan dan juga kalau salah maka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu hak kita. Maka kalau kita tidak melakukan hak, berarti dolim terhadap diri kita sendiri. Kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Ya, kebaikan, amalan baik akan bisa menghapuskan kesalahan. Nah, catatan para jamaah, kita jangan terlalu mendetail ketika tidak diinformasikan secara detail. Jangan takalluf. Apa itu takalluf? Membebani diri, ya, membebani diri. Contohnya misalkan orang dia itu berbuat dosa, ya, berbuat dosa, suatu berbuat dosa kemaksiatan katakanlah. Kemudian dia ingin berbuat kebaikan. Tadi dosa saya sebesar apa ya? Kalau saya melakukan ini sudah menutup apa belum? Misalkan demikian. Nggak perlu dirinci seperti itu, tambah repot, tambah bingung sendiri. Yang penting kalau kita mengetahui berbuat kesalahan, berbuat keburukan, dosa, segera berbuat kebaikan. Apapun kebaikan yang harus kita lakukan. Kalau kita harus menyamakan, waduh nanti kalau dosa saya ternyata seperti ini, pahala seperti ini, nanti kurang atau nanti kelebihan, ini malah nggak jelas. Pahala juga tidak tahu seberapa, dosa seberapa juga tidak tahu. Maka yang diusahakan adalah amalannya. Amalan buruk sudah kita tahu, amalan baik kita sudah mengetahuinya. Maka itu yang dilakukan. Ketika melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Itu akan bisa menghapuskannya. Kemudian faedah yang lainnya, dosa kecil dapat dihapus dengan melakukan amalan-amalan yang wajib
dan juga amal sunnah sesuai syariat Rasulullah SAW atau syariat Islam ini. Jadi dosa-dosa kecil pada asalnya itu bisa dihapus dengan melakukan amalan kebaikan. Dosa kecil berarti amalan keburukan, kemudian melakukan amalan kebaikan ini bisa menghapusnya. Adapun yang berikutnya dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat, yaitu taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha. Nah, itu yang terkait dengan masalah poin yang kedua. Adapun masalah akhlak, poin yang terakhir ini yaitu kita dianjurkan untuk bergaul, bermuamalah dengan manusia hendaklah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai akhlak yang madmumah, yang tercela. Dan banyak akhlak hal yang mulia ini, misalkan kalau kita jadi seorang anak, berarti akhlak kita kepada orang tua, berbakti pada orang tua, atau mungkin kita itu menyambung silaturahim ya dengan kerabat kita, berbuat baik kepada tetangga dan yang lain-lainnya. Semuanya adalah akhlak-akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini adalah termasuk juga bagian dari iman, bagian dari iman. Karena memang yang namanya iman ini yang menjadi sumbernya untuk munculnya akhlak yang mulia. Makanya kalau orang tidak punya iman tapi punya akhlak yang baik itu bagaimana? Kita lihat orang-orang misalkan Nasrani, ya, orang Nasrani. Ada di antara mereka yang perbuatan baiknya itu mengalahkan, melebihi dari orang-orang Muslim, misalkan membantu sana, membantu sini, iya kan? Tapi kesalahannya atau dia itu dikatakan tidak baik karena tidak punya iman, tidak ada iman, dan yang dia amalkan di pandangan kita baik karena memang sesama manusia, sama manusia. Jadi dia itu baik hanya untuk urusan sesama manusia, baiknya hanya sesama manusia saja atau di dunia saja, karena tujuan mereka dunia, tidak ada tujuan akhirat. Maka sebaik apapun amalan orang-orang kafir, siapapun dia, itu baiknya hanya berhenti di dunia, tidak ada lanjutan di akhirat. Maka jangan pakai perasaan, loh kasihan ya dia dulu di dunia itu baik sekali ya, masa Allah nggak sayang dengan orang yang seperti itu ya, nggak iman. Tidak iman ya ada gunanya, dia nggak percaya kepada Allah Ta'ala, nggak beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang menjadi permasalahan besarnya. Jadi jangan bawa dengan perasaan. Makanya iman ini adalah merupakan sumber dari akhlak yang mulia. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, bab yang terkait dengan ini 3 poin tadi, masalah takwa yang awal dulu, kemudian masalah kebaikan yang bisa menghapus keburukan, dan masalah bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita bermohon kepada Allah Ta'ala apa yang sudah kita sampaikan semoga bermanfaat, dan isinya apakah itu berupa ketakwaan, kemudian juga berupa kita itu menjalankan kebaikan untuk menghilangkan keburukan, dan juga tentang akhlak yang baik. Ini betul-betul kita bisa memahaminya, kita bisa dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya, dan kita bisa istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.